Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang berpotensi untuk kita raup cuan dari saham tersebut. So, teman-teman, let's go, kita langsung masuk ke chartnya. Dan jangan lupa teman-teman mohon bantuannya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Oke teman-teman, hari ini IHSG ditutup dengan positif naik 1,05%. Namun sayangnya kenaikan IHSG pada hari ini meninggalkan gap. Ya. Gap itu apa? Ya gap itu dari previous closingnya kemarin ke hari ini dia gap nih, langsung loncat naik di area ini ya. Teman-teman, ini ada gap ya. Dari 7082 ke 7123. Dan kalau misalkan kita lihat juga IHSG ini sekarang lagi berada di area resist. Kita lihat resist yang di sini, kita tarik. Nah, IHSG sedang berada di resist. Dan ada gap. Apakah gap itu akan ketutup? Kemungkinan besar iya, akan tertutup dalam waktu dekat. Oke, tapi dari kenaikan IHSG ini ada saham-saham yang menurut gue sangat menarik gitu. Ada 4 saham yang akan kita analisa pada malam hari ini. Yang pertama, saham yang pertama itu Breeze. Nah, kita lihat ya. Sini udah kelihatan Breeze. Nah, teman-teman, gua ngeliat di sini ada pola reversalnya Breeze gitu ya. Kita lihat dulu. Ini gua hapus dulu. Nah, teman-teman, kita lihat dari candle Breeze ini, hari ini dia naik 1,95% atau 2%. Tapi yang menarik adalah dia itu rebound dari support. Teman-teman kelihatan lah harusnya supportnya ya. Nih, coba gue tarik supportnya di yang di sini. Set, gue tarik. Nah, oke. Ini adalah supportnya dia yang dulu. Ini support dia juga. Support. Jadi resist. Di breakout. Dan dari situ kita bisa ngeliat ada pola cup and handle di sana. Ya. Ini handle-nya. Nah, ini cupnya ya. Terus dia naik, dia turun ke neckline. Harusnya dia lanjutin kenaikannya lagi. Ini gua koreksi nih segini, oke. Kalau kita lihat dari target cup and handle-nya, kita bisa lihat bahwa targetnya si Breeze itu sampai ke arah 1800-an ya, 1805 nih. Dan kalau misalkan kita lihat lagi 1805 itu siapa? Apa gitu, bukan siapa. 1805 itu apa? Ini adalah support dia yang dulu. Nah, kita tarik ya, set, ketemu ya teman-teman. Dia targetnya ke support dia yang lama, support nih resist. So untuk Breeze kemungkinan besar masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan sampai ke area 1800. Dan kalau misalkan kita lihat waktu dia breakout, dia juga breakout dengan volume nih teman-teman. Dia volume gede, volume. Dia koreksinya tipis, lama-lama low volume. So hopefully Breeze bisa menguat sampai ke sini. Kalau kita mau entry, kalau dikasih diskon, kita entry di area 1555, maka itu bagus banget. Ya. Tapi kalau nggak dikasih diskon pun nggak masalah di previous hari ini 1570 nggak masalah. Stop lossnya silakan kalau dia jebol dari neckline yang ini. Berarti resikonya kita bisa hampir 6,7% atau 7% lah. Potensinya bisa sampai 15%. Itu untuk Breeze. Kalau misalnya kita lihat dari Breeze, Stochastic juga udah mengatakan dia di jenuh jual, yang dimana orang harusnya udah nggak jual lagi. Dilihat juga volume makin lama makin turun. Kalau dari MACD emang dikatakan MACD-nya dead cross, kemungkinan besar akan turun. Ya hopefully dia akan turun ke area neckline dan dia rebound lagi kenceng. Jadi teman-teman kita boleh cicil beli sampai area neckline ini. Stop lossnya kalau dijebol area neckline ini, atau boleh teman-teman tarik stop lossnya kalau dia jebol dari MA50-nya. Sekarang kita ngelihat statusnya si Breeze. Apakah akumulasi atau enggak? Kita lihat Breeze. Hari ini dia justru akumulasi gede. Nih, mantap. Big akum. Kita lihat ya, BK AK beli di area 1569 atau 1570. Ini adalah di harga closing hari ini. Teman-teman, jadi yang tadi gue bilang kalau teman-teman beli di harga 1570 pun nggak masalah. Kenapa? Karena modalnya kita sama kayak modal-modal si big player ini. Tapi emang mereka akumulasinya belum begitu gede. Kenapa? Karena dia masuknya masih 2 billion 600 juta. Jadi mereka tuh masih cicil beli. Jadi
Kalau misalkan emang turun sampai ke neckline pun sampai 1515, maka kemungkinan besar mereka juga akan ikut terus beli gitu ya. Dan kita juga boleh cicil beli di sana. Itu untuk Breeze. Statusnya akumulasi ya, akumulasi tipis-tipis. Dan menarik. Sekarang ke saham berikutnya, bank juga, itu BBYB. Why BBYB? Ya karena menarik gitu. BBYB menarik. Ini analisanya, ini dia ada divergence MACD, dia udah sampai ke targetnya ya. Karena dari MACD divergence itu kemungkinan besar dia sampai ke area tertinggi dari divergence terjadi. Dia udah sampai nih, udah sampai. Lalu kita lihat, ini gue hapus dulu, jadi gue coba dari awal lagi teman-teman, biar teman-teman bisa paham dan ngeliat tuh ya. Divergence juga udah gue hapus. Nah teman-teman, di sini kita bisa ngeliat di sini ada pola namanya inverted head and shoulders gitu ya. Ini gue tarik, sorry gue turunin ke bawah dikit. Nah di sini kita bisa lihat di sini tuh ada shoulders kiri ya, shoulders kiri, ini headnya gitu ya. Itu gue tarik kayak gini nah, ya. Terus ini shoulders kanan. Oke, dia naik sebentar, dia koreksi ke sini, dia rebound harusnya. So kalau misalnya kita ngeliat targetnya dari pola ini, kita bisa lihat targetnya si BBYB kemungkinan besar bisa sampai area tersebut nih, 1980 ya, atau 2000 bisa. Dan itu bisa kita lihat itu adalah area supportnya dia juga nih, teman-teman bisa lihat. Nah tarik, nah ketemu ya support dia. Nah support ya ini kena support become resist, kepentok turun. Jadi BBYB punya potensi untuk ke sana. Untuk MACD dia golden cross terus, dan hari ini juga dia mantulnya dengan volume lebih besar dari sebelumnya ya. Tertahan MA 100, kalau dia breakout dari sini potensi banget. Dari stokastik dia emang berada di jenuh beli yang harusnya turun dulu sedikit, ya nggak masalah kalau dia turun dikit ke area neckline 1450 kita bisa cicil beli terus. Karena dia udah mulai menunjukkan tanda-tanda uptrend, dia udah berhasil breakout MA50 tinggal ngelawan MA100. Dan coba kita ngelihat apakah BBYB itu akum atau distribusi. Oke. BBYB terlihat ya hari ini dia normal akum, small akum gitu ya. Dan volumenya si BBYB ini emang udah cukup gede teman-teman. Udah cukup gede. 6,5 billion. AK udah cicilnya 3,5 billion. Ya ini udah pada gede-gede nih. Area buy-nya mereka di kurang lebih 1.500 lah ya. 1.500. Kalau teman-teman lihat hari ini close 1.515. Ya besok kalau dikasih koreksi ke 1.500 ya lebih bagus lagi. Kita boleh ambil di sana. Kalau 1.515 pun boleh juga gitu. Yang penting jangan sampai harga kita beda jauh dari harga mereka yang big player. Karena kita follow the money gitu ya. Nah untuk BBYB seperti itu. Nah kalau misalnya kita lihat BBYB berpotensi berapa persen sih? Kalau kita ambil dari harga closing 30%. Berpotensi 30%. Stop lossnya kalau dia jebol dari sini sedikit. Kurang lebih 10%. Jadi teman-teman tinggal hitung risk and rewardnya 1:3 apakah menarik. Menurut teman-teman apakah menarik? Silahkan komen aja ya. Oke sekarang ke saham berikutnya. Itu MDKA. Sebenarnya MDKA gue udah sempet bahas di konten sebelumnya. Teman-teman bisa cek di konten-konten sebelumnya. Bahwa MDKA ini bagus banget waktu dia habis breakout neckline. Dia koreksi sebentar. Bikin doji dan dia rebound hari ini 6,6%. Yang dimana kalau targetnya MDKA dari pola yang ini. Nanti teman-teman bisa cek juga di konten sebelumnya. Tapi gue bahas lagi. Ini MDKA udah hampir mau kena targetnya ya. Targetnya di area sini. So kalau untuk buy MDKA boleh gak? Boleh. Tapi kalau menurut gue jangan di harga ini. Tapi tunggu dia dikasih koreksi. Kalau dia koreksi sampai ke area 4.300-an, 4.350 maka kita boleh beli, cicil beli. Ini ya ini area support dia. Ya kalau dia koreksi masih sampai sini kita baru boleh beli lagi. 4380, 4350 itu menurut gue best price lah. Karena ini adalah support minornya dia tuh. Ya, support minornya. Kita boleh beli di area sana. MACD golden cross, stokastik menandakan jenuh beli, harusnya koreksi ya. Hopefully koreksi sampai sini. Coba kita lihat ke Broksumnya si MDKA.
MDKA. Oke. MDKA today big akum teman-teman. MDKA akum ya. Jadi dia akum hari ini tuh dengan volume yang gede. Nah kita nggak tahu nih apakah besok bener bisa dikasih diskon atau enggak, ya silakan. Tapi kalau mau HK juga silakan pakai dana yang porsi sedikit dulu lah. Jadi kita cicil beli pakai metode piramid. Nah AK udah beli, BK, RX pada beli nih. Dan average mereka di 4430. Ini 4470. Makanya kalau kita dikasih sampai ke 4350 atau 4400 itu bagus. Berarti modal kita di bawahnya mereka gitu. Bagus lah teman-teman. Semoga dikasih. Kalau misalkan kita lihat dari tanggal 4 sampai tanggal 11, ini MDKA terus diakum ya. AK tapi ternyata dari dia udah punya modal bawah di 4193 atau 4200, yang dimana di area sini nih, di area doji ini, Oke, jadi teman-teman untuk MDKA better kita tunggu koreksi sedikit, atau kalau emang mau ambil tinggi tunggu dia breakout dari MA100 ini di 4500 sekalian gitu. Kalau dia breakout dengan volume lebih bagus lagi. Oke, menurut teman-teman MDKA bagaimana? Coba tolong komentar ya. Dan selanjutnya saham yang gak kalah menarik, ini ADMR teman-teman. Adaro Mineral gitu ya. ADMR menarik, gue pun tertarik banget melihatnya. Coba kita lihat lebih dekat lagi, kita zoom deketin ya. Kita lihat nih, ADMR ini gue sempat gambar karena waktu itu sempat analisa. Kalau teman-teman ada yang ngeliat konten sebelumnya juga tentang ADMR, gue bahas bareng Adaro waktu itu. Di sini gue bilang ADMR kemungkinan besar dia membuat pola inverted head and shoulders. Di sini tuh dia bikin shoulders, dia bikin head. Nah pas di sini dia break, ternyata dia nggak kuat break kan. Terus gue bilang kayaknya kemungkinan besar dia akan bikin shoulders kanannya gitu ya. Dan hari ini terbukti dia bikin shoulders kanannya untuk ADMR. Ya, ini menarik sekali teman-teman. Dia bikin seperti ini. Yang dimana hari ini dia hijau gede 7,9% atau 8% gede dengan volume yang lebih besar dari rata-rata. Dan juga ditambahkan lagi MACD-nya mau golden cross ya. Ini MACD mau golden cross dan stokastik juga berada di jenuh jual dan golden cross. Menarik kan untuk ADMR? Coba kalau misalkan kita lihat targetnya si ADMR, kita tarik ke sini, maka targetnya si ADMR itu bisa sampai 2120, atau kalau misalkan kita gambar lagi, di sini adalah supportnya si ADMR. Oke, supportnya ADMR ya. Ini kalau kita tarik lagi, nih ini adalah area supportnya ADMR dan sekarang jadi resist. ADMR berpotensi untuk ke sana. Jadi besok dia breakout, kita buy, bagus banget, dan kita rewardnya berpotensi sampai 17%. Stop loss kalau dia jebol atau dia bikin lower low lagi ya. Ini menurut gua ADMR menarik. Coba kita lihat ke Broksumnya untuk ADMR tersebut. ADMR dari hari ini ya, tanggal 11, big akum teman-teman bisa lihat ya. ADMR big akum, BK beli 41 billion, lihat 41 billion, AK 18 billion, gede banget ya. Di average 1720. Ini sekarang 1770 ya. Kita kalau bisa dapat harga jangan jauh-jauh dari mereka. Boleh. Kalau misalnya kita lihat dari tanggal 4 dia 1700. Ya nggak beda jauh lah ya. Nggak jomplang jauh, 1700. Jadi kalau misalnya kita dapat 1700-an atau 1800 masih oke banget untuk ADMR. Nah, teman-teman, bagaimana menurut teman-teman dari saham ADMR ini? Apakah menarik atau enggak? Teman-teman silakan ketik di komen, kita diskusi. Oke teman-teman, sekian dari analisa saham hari ini. Keempat saham tersebut yang diantaranya BRIS, BBYB, MDKA, dan ADMR. Menurut teman-teman manakah yang paling menarik? Atau keempat-empatnya menarik atau dua doang yang menarik? Silakan teman-teman komen dan kita diskusi supaya kita berbagi pandangan. Oke teman-teman, semoga analisa pada hari ini bisa membantu teman-teman mengambil keputusan dalam bertrading maupun berinvestasi. Mohon bantuannya untuk support terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke rekan-rekan yang lain supaya video ini atau channel ini makin bermanfaat untuk banyak orang.
Terima kasih semuanya telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam cuan, bye bye.